adik-adik Battle Kids, sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Bapa, sebentar kami mau beribadah, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mau liburan, udah siap semua nih. Baju, koperku udah semua, tiket juga udah. Baju renang, oh iya baju renang. Oh ya udah deng. Apalagi ya? Hai, kacamata, aku lupa di mana ya ditaruhnya. Kacamata. Kak Intan, mau apa sih kamu kok kayak setrikaan kan bolak-balik? Semua kan udah siap nih Kak. Tapi kacamata nanti kan kalau silau. Cari apa Kak? Kacamata Kakak. Ini apa Kak? Oh iya aku siapin. Iya kan kamu mau liburan sampai bingungnya kayak gini. Saking udah lamanya kita gak liburan ya Kak ya. Kan gak silau Kak. Saking lamanya kita gak pergi liburan ya. Kita liburan Kak. Iya tapi yang paling penting, ini kan kita liburan nih. Yang paling penting sebelum liburan kita harus apa nih? Kita harus ibadah dulu dong Kak. Ini hari Minggu loh. Kita ibadah dulu ya. Yuk kita ajak adik-adik untuk beribadah iya, sekolah minggu. Kita ibadah dulu yuk. Yuk adik-adik kita ibadah ya. Yeay. Shalom adik-adik. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan hari ini? Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Siap? Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
sini. Ku percayakan ada bagiku. Kita akan datang kepada Tuhan adik-adik, kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Shalom adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa. Yuk tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah memuji Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong buka hati dan telinga kami, supaya firman-Mu boleh masuk dan hidup di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang seekor ulat kecil dan seekor ayam. Nah, pada suatu hari ulat kecil ini sedang berjalan-jalan di daun di sebuah pohon di tepi hutan. Nah, pada saat dia berjalan-jalan, datanglah seekor ayam menghampiri ulat kecil ini. Ayam itu berkata kepada ulat kecil ini, "Hai ulat kecil, kok kamu jelek sekali ya? Badanmu kecil sekali, jalanmu juga lambat. Kamu gak ada yang cantik-cantiknya. Nah, apakah ada orang yang mau temenan sama kamu?" Si ayam mulai menjelek-jelekan ulat kecil itu. Ulat kecil ini tidak menjawab, dia tetap berjalan pelan-pelan. Ayam terus mengikuti ulat itu dan terus mengejek ulat kecil itu. Nah, karena ulat kecil ini tidak menanggapi ayam, ayam menjadi kesal. Dia mulai mematuk-matuk ulat kecil ini. Tetapi ulat kecil ini bersembunyi di antara daun, sehingga ayam tidak bisa mematuk ulat kecil ini. Dan akhirnya ulat kecil ini bersembunyi. Nah, adik-adik, pada suatu hari setelah beberapa waktu berlalu, ayam ini sedang pergi ke suatu tempat. Dia melintasi suatu jembatan. Pada waktu di atas jembatan itu,
ayam ini tiba-tiba tergelincir dan jatuh ke dalam sungai. Di dalam sungai itu ada seekor buaya yang sedang melihat ayam ini. Buaya itu berusaha untuk menghampiri ayam ini. Ayam ini sangat panik adik-adik. Dia berteriak, "Tolong, tolong!" Tapi tidak ada yang menolongnya. Buaya itu semakin mendekat kepada ayam itu. Nah, tiba-tiba dari kejauhan ada seekor kupu-kupu besar yang sangat cantik melihat ayam itu dan segera terbang menghampiri ayam itu. Ia menolong ayam itu keluar dari sungai itu. Nah, adik-adik, ketika ayam itu udah sampai di daratan, ayam itu mengucapkan terima kasih kepada kupu-kupu itu. Dia berkata, "Kupu-kupu yang baik hati, terima kasih karena engkau sudah menolong aku. Maukah kau bersahabat denganku?" Nah, kupu-kupu itu berkata kepada ayam itu, "Ayam, memang kamu mau bersahabat sama aku? Aku itu kan ulat kecil jelek yang dulu suka kamu ganggu, yang suka kamu ejek-ejek." Wah, ayam menjadi malu sekali karena dulu dia suka mengejek kupu-kupu itu. Dia tidak tahu bahwa ulat kecil yang jelek itu sekarang sudah berubah menjadi kupu-kupu besar yang cantik dan baik hati. Malah kupu-kupu itu mau menolong ayam itu menyelamatkan diri daripada buaya yang hendak memangsanya. Adik-adik, di dalam kisah Alkitab ada seorang tokoh yang baik hati, yaitu Daud. Daud sangat diberkati oleh Tuhan. Semakin hari Tuhan memberkati Daud sangat berlimpah. Apa yang Daud kerjakan selalu berhasil. Dalam setiap pertempuran, Daud selalu memenangkan pertempuran itu. Hal itu membuat rakyat mengagung-agungkan Daud. Mereka berteriak-berteriak di depan Saul bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mampu mengalahkan berpuluh-puluh ribu musuh. Hal itu membuat hati Saul menjadi marah. Dia sangat kesal dengan kata-kata itu, sehingga membuat ia sangat iri dan dengki kepada Daud. Adik-adik, Raja Saul berpikir bahwa suatu saat jabatan raja yang dia pegang pasti akan diambil oleh Daud. Raja Saul tidak tahu bahwa Tuhan memang sudah menetapkan Daud untuk menggantikan Raja Saul karena Raja Saul sudah tidak taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Daud mengetahui bahwa Raja Saul berusaha untuk membunuh dia. Karena itu dia pergi melarikan diri untuk menghindari Raja Saul supaya dia tidak dibunuh. Adik-adik, Daud tidak melawan Raja Saul karena dia berpikir bahwa Raja Saul adalah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Karena itu Daud memilih untuk melarikan diri dan bersembunyi. Pada suatu hari Raja Saul mendengar kabar bahwa Daud ada di padang gurun En-Gedi. Maka Raja Saul membawa 30.000 orang pilihan bersama-sama dia untuk pergi mengejar Daud. Adik-adik, di tengah perjalanan Raja Saul merasa sakit perut. Karena itu dia masuk ke sebuah gua untuk buang air. Dia tidak tahu bahwa Daud dan orang-orang yang ditemuinya di jalan dan mengikutinya ada di bagian belakang gua itu. Maka Raja Saul masuk ke dalam gua itu. Adik-adik, orang-orang yang bersama dengan Daud itu mengetahui bahwa Raja Saul datang untuk membunuh Daud. Karena itu mereka berkata kepada Daud, "Daud, ayo sekarang waktumu untuk membunuh Raja Saul." Tapi Daud tidak berkata apa-apa adik-adik. Dia diam dan pergi mengendap-endap mendekati Raja Saul. Ketika ia sudah sampai di dekat Raja Saul, dia memotong ujung jubah Raja Saul dan kembali lagi kepada teman-temannya. Dia menunjukkan potongan ujung jubah Raja Saul itu dan berkata ke teman-temannya untuk mereka tidak boleh menjamah Raja Saul karena Raja Saul itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud juga mencegah teman-temannya untuk menyerang Raja Saul. Nah, adik-adik, setelah sekian waktu Raja Saul keluar dari gua tersebut. Ketika dia sudah berjalan agak jauh, maka Daud keluar berteriak memanggil kepada Raja Saul. Ketika Raja Saul itu menoleh,
Daud tersungkur menyembah Raja Saul dengan muka sampai ke tanah. Dia menghormati Raja Saul sebagai rajanya. Raja Saul sangat heran melihat Daud. Daud menunjukkan potongan jubah Raja Saul itu dan berkata kepada Raja Saul bahwa ia sama sekali tidak berniat untuk mengkhianati ataupun membalas dendam kepada Raja Saul. Raja Saul kaget. Dia berpikir saat itu Daud punya kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi Daud berbaik hati. Dia tidak membalas kejahatan Raja Saul dengan kejahatan. Tetapi dia mau membalas kejahatan Raja Saul dengan kebaikan. Yaitu dengan tidak membunuh Raja Saul. Adik-adik, Tuhan Yesus kita juga Tuhan Yesus yang sangat baik. Tuhan Yesus bahkan lebih baik daripada Daud. Tuhan Yesus tidak membenci orang-orang yang membencinya. Tuhan Yesus tidak menyakiti orang yang menyakitinya. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Untuk mengampuni setiap dosa kita. Adik-adik, kita sebagai anak Tuhan Yesus harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita tidak boleh membenci orang yang membenci kita. Kita harus mau mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Karena dengan tindakan itu, dunia akan melihat bahwa kita adalah anak Tuhan. Dan bahwa kita mengasihi sesama kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari mungkin banyak hal yang bikin kamu marah. Mungkin kamu pengen main game, tapi mama menyuruh kamu belajar dan itu kamu gak suka. Atau mungkin kakak kamu ulang tahun, dia dikasih kado, kamu enggak, padahal kamu juga pengen kado itu. Nah adik-adik, kamu harus belajar mengasihi. Mengasihi orang tua kamu, mengasihi kakak kamu, adik kamu, mengasihi semua orang. Kamu harus belajar untuk menerima orang lain seperti Tuhan Yesus menerima kamu. Kamu gak boleh iri karena di balik segala sesuatu pasti ada hal yang indah. Ya, mari sekarang kita belajar untuk selalu mengasihi orang-orang di sekitar kita seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Yuk kita ulangi sekali lagi. Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Yuk adik-adik, sekarang kita tutup ibadah kita. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dan Engkau mau mengampuni setiap kesalahan kami. Saat ini kami mohon Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh lebih lagi mengasihi sesama kami, boleh lebih lagi mengasihi orang yang mungkin membenci kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pimpin hari-hari kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan.
Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemaknya. Jangan lupa, pengumpulan gemak paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemaknya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Pandemi, kapan ya berakhirnya? Nanti liburan kenaikan kelas, pengen jalan-jalan, gak bisa. Aha, dicari anak-anak untuk bergabung dalam pasukan elit Kesera-Sera. Kalau kamu sudah tergabung dalam pasukan keren ini, kamu akan dikirim ke kerajaan tanpa waktu. Dan bersiaplah menghadapi raja masa depan. Ada petualangan seru yang menyenangkan dan bisa kamu pilih loh. Tanggal 5-8 Juli 2021. Cepatlah mendaftar, mulai tanggal 6-20 Juni 2021. Penasaran? Telepon dulu aja. Aku tunggu kalian ya, Betul Kiddos, anak-anak pemberani kepunyaan Tuhan Yesus. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ngapain ya? Refleks banget buku yang seger-seger deh. Nggak ada apa ya? Dulu deh. Apaan nih? Ini sesuatu nih. Kayaknya pindahan anak nih yang lihat kamu ya. Mau peras kamu? Biar kamu penyok. Loh. Ada keluar air ya? Nah, kayaknya seger nih. Kita lagi aja apa ya? Iya kamu. Terus kamu. Penyok ya. Wah, ternyata dia mengeluarkan air. Dan airnya orange. Kayaknya seger ya. Enak banget. Maggie mau? Enak kan? Lagi ya? Habis kan? Nanti untuk Maggie ya. Wah, ternyata jeruk ini udah dipotong, udah diperes sampai penyok, tapi dia mengeluarkan air yang manis. Wah, keren banget. Jadi ingat sama cerita tentang Daud kan? Daud, walaupun dia dijahatin sama orang-orang di sekitarnya, dan terkhusus Saul sering jahatin Daud, tapi Daud tidak pernah membalas. Jadi deh, aktivitas kita membuat minuman jeruk. Jangan lupa difoto dan kumpulkan ya. God bless you. Wah, adik-adik, hari ini ramai banget kan adik-adik? Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan aktivitas kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, ajarkanlah kami untuk tunduk dan taat terhadap firman-Mu. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan menyertai engkau. Amin. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Terima kasih. God bless you. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Terima kasih. God bless you. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Terima kasih. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Amin. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Amin. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Terima kasih. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Amin. Terima kasih. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 8a. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut engkau, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Terima kasih. 3. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Terima kasih. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Dadah. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Terima kasih. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah engkau takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada
kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Terima kasih. God bless you. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Terima kasih. Yeremia 1 ayat 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Amin. God bless you. Bye-bye. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Amin. God bless you. Bye-bye. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Bye bye. God bless you. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Bye-bye. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Akunya adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Amin. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah engkau takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. 1 ayat 8a. Janganlah engkau takut kepadanya, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Amin. Bye. Ya. 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Amin. Terima kasih. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Amin.
Aminnya? Amin. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka karena aku menyertai engkau. Terima kasih, bye-bye. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Amin. Dadah. 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Terima kasih. God bless you. Yeremia 1 ayat 8. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Terima kasih. God bless you. Yeremia 1 ayat 8a. Jangan takut kepada mereka sebab aku menyertaimu. Amin. Ya. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Terima kasih. Amin. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut pada mereka sebab aku menyertai engkau. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Yeremia pasal 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Amin. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. 3. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Amin. Terima kasih. Yeremia 1 ayat 8a. Jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Amin. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Amin. Yeremia 1 ayat 8a. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Amin. Terima kasih. Yeremia 1 ayat 8a. Jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Amin.